Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniati Salsabila dari kelas D32A jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu bisnis tas rajut. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya adalah latar belakang. Tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita di segala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Di tengah serbuan beragam jenis tas buatan pabrik, masyarakat ternyata juga masih mencari model atau jenis tas yang unik dan berbeda dengan yang dipakai oleh kebanyakan orang. Salah satunya yaitu tas rajut. Tas rajut merupakan salah satu jenis tas hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi. Apalagi dari segi harga tidak jauh berbeda. Bahkan tas jenis ini masih jauh lebih murah dari tas-tas sejenisnya. Tas jenis ini menjadi sesuatu yang berbeda karena dibuat dari tangan, bukan mesin. Coraknya pun bisa berbeda-beda. Tas yang dibuat dengan merajut ternyata masih bisa mengejar kapasitas produksi apabila dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Dengan adanya persaingan seperti ini, sebagai pelanggan tentu saja bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Pelanggan bisa memilih dan membandingkan produsen tas yang menjual tas produksinya dengan harga yang murah namun berkualitas, yang nantinya akan menjadi pilihan terbaik bagi pelanggan. Berikutnya jenis usaha saya. Usaha yang saya rintis ini merupakan ide kreatif saya dalam membuat karya yang dapat dihasilkan dari merajut. Usaha yang saya lakukan ini saya beri nama Hand Knit Bag atau yang saya singkat dengan Hack Bag. Yang sesuai dengan namanya, nantinya diharapkan akan memberikan sesuatu yang baik bagi pemiliknya dan dapat memberikan kualitas tas yang terbaik dan yang diinginkan oleh konsumen. Berikutnya ini cara untuk membuat tas rajut. Langkah pertama cara membuat tas rajut ialah kamu harus mempersiapkan bahan dan peralatannya terlebih dahulu, seperti gunting, hakpen, benang wol, penggaris, dan resleting. Setelah bahan dan alatnya terkumpul, cara membuat tas rajut selanjutnya ialah dengan membuat simpul awal dan simpul rantai. Setelah membuat simpul rantai, cara membuat tas rajut selanjutnya ialah dengan simpul keriting. Berikutnya ada cash flow dan permodalan. Saya memulai bisnis ini dengan modal saya sendiri. Saya memulai berjualan dengan membuat 10 tas rajut. Karena saya masih menggunakan tangan, maka proses produksi tas rajut membutuhkan waktu yang tidak singkat, tergantung dari keahlian masing-masing pengrajut. Dan kualitas dari setiap rajutan akan berbeda-beda meski pembuatannya sama. Dalam satu produk tas rajut minimal dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk tas kecil dengan model yang tidak terlalu rumit. Semakin rumit dan semakin besar tas rajut yang dihasilkan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Model saya yaitu pertama Rp300.000. Harga yang ditawarkan terjangkau, Rp80.000 untuk ukuran yang kecil dan Rp100.000 untuk ukuran yang besar. Berikut ini adalah tabel bahan dan alatnya. Bisa dilihat bahannya yaitu terdiri dari benang rajut, jarum rajut atau hakpen, gunting kecil, penggaris, resleting. Jadi setelah ditotal secara keseluruhan yaitu Rp254.000. Sisa pengeluaran uang saya dari modal pertama saya yaitu Rp300.000 dikurang Rp254.000 sama dengan Rp6.000. Jadi sisa pengeluaran saya yaitu Rp6.000. Berikutnya ada rencana pendapatan modal. Saya mendapatkan modal 1 juta dari hasil tabungan saya. Dengan begitu, usaha saya dapat memproduksi beberapa tas rajut yang lebih dari 10 tas, dan jika pemasarannya luas dan konsumennya banyak, saya dapat menambah modal kembali untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kapasitas produksi pun menjadi lebih besar karena untuk menutupi kebutuhan pasar. Dan ini adalah planning keuntungan saya. Total keuntungan saya semua yaitu Rp590.000. Gaji karyawan Rp250.000 dan keuntungan bersih saya yaitu Rp340.000. Berikutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya lakukan yaitu dengan menjual produk saya secara online pada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya saya juga menitipkan produk tas kami di toko tas guna memperkenalkan kerajinan rajut di pasaran. Kami pun juga menjual langsung produk kepada konsumen dengan mendekati dan menawarkan langsung dengan menjelaskan kualitas dan mutu dari produk. Berikutnya penutup. Hand Knit Bag atau Hack Bag merupakan merek sebuah tas kerajinan yang dibuat dari hasil tangan
Dengan adanya minat, kreativitas, dan kerja keras, saya berharap Hackback bisa terkenal dan sukses di pasaran. Juga usaha ini semoga memberikan manfaat dan kepuasan kepada setiap konsumen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.